Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Sekarang kita akan memasuki bab baru pada bab 5 mengenai kalor dan perpindahannya. Oke, jadi bab kemarin kita mempelajari tentang suhu, sekarang kita mempelajari tentang kalor. Jangan di-skip ya videonya anak-anak, ditonton sampai habis. Oke, ini apakah anak-anak masih ingat nih pembelajaran kita mengenai suhu? Apa sih kemarin arti suhu tersebut? Jadi kita ingat kembali, suhu itu artinya adalah menyatakan derajat panas suatu benda. Apa hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini? Jadi, benda memiliki tingkat panas tertentu karena memiliki energi panas. Jadi di sini misalnya seperti ini nih, ibu punya gelas dengan air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Kemudian, ibu mau meningkatkan suhunya. Bagaimana caranya? Berarti ibu kasih panas nanti, bisa di kompor atau bagaimana. Setelah ibu panaskan, misalnya suhunya nanti jadi naik 70 derajat Celcius misalnya ya. Jadi dengan adanya panas bisa meningkatkan suhu. Jadi apa sih sebenarnya panas itu, atau kalau dalam bahasanya disebut dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi, kalor mempunyai satuan standar internasional atau SI, yaitu Joule, atau dilambangkan dengan J besar. Sedangkan dalam populer di dalam ilmu gizi, satuan kalor itu adalah kalori. Nanti akan kita bahas pada pertemuan kita minggu depan tentang satuannya. Oke, ini ibu bahas kembali perbedaan antara suhu dan kalor. Sama atau beda nggak sih? Suhu dan kalor itu berbeda. Apa perbedaan mereka? Kalau suhu menyatakan tingkat derajat panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas. Jadi kalau misalnya kalornya semakin banyak, suhunya semakin naik. Kalau kalornya semakin sedikit, suhunya semakin turun. Jadi kalau kita mau meningkatkan suhu, kita beri dia kalor. Tapi kalau kita mau menurunkan suhu, itu berarti kalornya kita hilangkan. Kita akan masuk kepada perpindahan kalor. Oke, di sini ibu punya sebuah api, ya seperti itu. Di sini ibu punya api, dan api ini membakar batang logam. Yang ibu bakar cuma dari titik A. Nah, tetapi apakah titik B ini juga panas? Oke, kita lihat di sini walaupun titik A saja yang kita bakar, tetapi titik A dia akan panas. Lama-lama panas yang dari titik A ini akan menghantar sampai kepada titik B. Ini jenis perpindahan kalor apakah? Oke, ini adalah jenis perpindahan kalor, namanya adalah konduksi. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Maksudnya apa? Ini berpindah panasnya tersebut dari titik A ke B. Tapi berpindah nggak sebenarnya besinya yang A ini ke B? Nggak berpindah kan? Yang berpindah cuma panasnya saja. Makanya kita bilang itu kalornya berpindah dari titik A ke B, tapi tidak ada terjadi perpindahan partikel atau zatnya dari A ke B tersebut. Atau masuknya, ini perpindahan panas secara konduksi kita sebut dengan hantaran. Jadi panasnya dihantarkan saja ke sini tanpa ada perpindahan besinya. Contohnya adalah kita memanaskan logam. Konduksi hanya dapat terjadi pada zat padat saja, jadi dia tidak dapat terjadi pada zat cair ataupun zat gas. Selanjutnya, ini kita lihat kenaikan suhu pada benda-benda yang mengalami konduksi. Jadi, kita memanaskan pada bagian titik ini. Tetapi, lama-kelamaan titik yang lain juga akan ikut panas. Tetapi titik yang paling dekat dengan sumber apinya tersebut yang lebih dahulu panas. Kemudian, titik-titik yang lain juga akan meningkat panasnya seiring berjalannya waktu. Oke, pembagian zat atas dapat atau tidaknya melakukan konduksi. Mungkin anak-anak sudah belajar di SD, ada yang nanti namanya konduktor dan isolator. Ibu akan jelaskan bagaimana kenapa namanya ini
konduktor. Jadi konduktor itu adalah penghantar kalor yang baik atau dia bisa melakukan konduksi. Makanya namanya itu konduktor, bisa melakukan konduksi. Contohnya dalam kehidupan kita ada besi, aluminium, kuningan, tembaga atau berbagai jenis logam. Itu adalah contoh dari konduktor. Yang tidak bisa menghantarkan kalor dengan baik atau yang buruk itu kita sebut dengan isolator namanya. Contohnya dalam kehidupan kita ada kaca, ada kayu, kertas, dan lain sebagainya yang jenis-jenis bukan logam. Dia adalah penghantar kalor yang buruk. Selanjutnya, contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya ibu punya gelas yang berisi air panas. Ibu celupkan sendok ke sini. Yang ibu celupkan sendok cuma bagian ujung sendoknya saja. Tapi apakah panasnya terasa juga pada bagian sini? Iya, tapi berpindah enggak sendoknya sebenarnya yang ini ke atas. Enggak berpindah kan? Yang berpindah cuma panasnya saja. Selanjutnya, ketika melakukan menggoreng juga seperti itu. Yang kita celupkan bagian ujung sendoknya saja, tapi bagian pangkal sendoknya juga panas jadinya. Atau seperti ini, kita isi dengan kopi adalah bagian dalam dari gelasnya saja, tapi bagian luar dari gelas juga terasa panas jadinya. Atau ketika kita melakukan menyetrika baju. Jadi kita menyetrika baju itu pada piringan logam pada setrika, perpindahan panasnya terjadi secara konduksi. Dan ketika kita memanggang kue, pada bagian loyang kue, ini perpindahan panas dari bagian ini terjadi secara konduksi, dan juga perpindahan panas pada bagian motor. Yang panas itu sebenarnya adalah mesin motor, tetapi nanti akan mengalir ke bagian-bagian lain dari motor seperti knalpot motor atau bagian-bagian lain dari motor. Oke, kita masuk yang kedua. Di sini Ibu punya air. Air ini yang kita panaskan itu bagian bawah dari airnya saja. Tapi apakah nanti bagian di atas airnya juga panas atau bagaimana? Ini akan terasa panas juga. Kenapa? Karena seperti ini. Ketika kita memanaskan air, bagian yang kita panaskan adalah bagian yang di bawah. Lama-lama bagian yang di bawah ini dia akan panas. Setelah panas dia akan naik ke atas dia. Karena udara panas itu mudah sekali naik. Sehingga mendorong udara-udara bagian yang lain di sini yang masih kurang panas turun ke bawah. Sehingga lama-lama semuanya jadi panas. Perpindahan panas secara ini disebut dengan konveksi, yaitu perpindahan kalor atau panas yang melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Apa bedanya dengan konduksi tadi? Kalau konduksi logamnya tidak berpindah, kalau ini zatnya berpindah. Apa yang berpindah di sini adalah airnya. Airnya ikut berpindah nggak? Dari bawah dia berpindah ke atas, atau misalnya seperti ini, dari bawah dia naik ke atas. Jadi adanya perpindahan partikel. Jadi kalau konveksi dia disertai ya. Oke, nama lain dari konveksi adalah aliran, karena kita nanti akan melihat adanya aliran terjadi, dia ikut pindah jadinya. Untuk konveksi, dia terjadi pada zat cair dan gas, tetapi tidak bisa terjadi contoh dari konveksi pada zat cair. Jadi di sini ada sebuah labu yang kita isi dengan air untuk kita melihat pergerakan dari air ketika kita panaskan. Kemudian di sini kita beri dengan zat warna. Apa gunanya zat warna tersebut? Untuk kita bisa melihat kan, kalau airnya putih saja kan kita tidak dapat melihat pergerakan dari airnya tersebut, makanya diberi dengan zat warna. Oke, awalnya zat warna itu berada pada permukaan bawah air, tetapi ketika kita perhatikan nih, lama-lama airnya tersebut akan dipanaskan. Apa yang terjadi? Zat warnanya bergerak ke atas. Itu membuktikan apa? Berarti zat bagian air yang di bawah ini dia sudah panas, makanya dia akan bergerak ke atas. Berarti dia sudah panas. Bagian yang belum panas di atas akan bergerak ke bawah, sehingga akhirnya semua bagian dari air tersebut bisa panas. Kita lihat juga contoh konveksi pada zat gas. Di sini kita ibaratkan kita menggunakan cerobong ya, ada cerobong asap. Jadi di sini dipakai lilin dan di bagian depannya ditutup dengan kaca supaya udaranya tidak mengalir. Kemudian kita akan mengamati pergerakan asap yang dihasilkan dari lidi tersebut. Asap yang dari lidi ini akan dimasukkan dari salah satu ujung cerobong, kemudian ujung cerobong itu asapnya itu akan mengalir kepada ujung yang lain. Nah,
Jadi seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari konveksi. Ada pergerakan panasnya yang bergerak seperti itu. Oke, contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah terjadinya angin darat. Jadi angin darat adalah angin yang terjadi pada malam hari. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi pada malam hari suhu di laut itu relatif panas. Jadi kalau tadi Ibu bilang udara itu kalau dia itu panas dia mudah banget naik. Nah, ketika dia naik, ini kosong udaranya di sini. Untuk mengisi kekosongan pada daerah laut, angin darat akan pergi ke laut dia untuk mengisi ini. Makanya terjadi angin darat. Begitu juga dengan angin laut. Kalau angin laut dia terjadi pada siang hari bagian darat itu mudah sekali panas. Hal ini akan menyebabkan udara pada darat ini bergerak naik. Nah, untuk mengisi kekosongan udaranya yang di sini, angin laut akan pergi ke darat. Hal ini akan menyebabkan terjadinya angin laut. Untuk memudahkan, ini Ibu sediakan video animasi dari proses terjadinya angin laut dan darat. Jadi ini tadi nih, misalnya pada malam hari udara laut masih panas nih, dia bergerak ke atas karena yang panas tadi kan, karena kosong udaranya di sini, jadi udara dari darat pergi ke laut anginnya. Hal ini menyebabkan terjadinya angin darat dan perahu bisa pergi ke lautan untuk mencari ikan. Selanjutnya, pada siang hari, udara pada daratan itu lebih cepat panas dibandingkan udara yang di laut. Jadi kalau dia panas, dia akan bergerak ke atas dan udara di sini kosong. Untuk mengisi kekosongan udara di sini, makanya angin laut bergerak ke darat. Inilah yang menyebabkan terjadinya angin laut nantinya. Dan ini menyebabkan nelayan bisa pulang lagi ke daratan. Oke, di sini Ibu ada simulasi terjadinya angin darat. Jadi kalau tadi angin darat, keadaan di laut itu yang panas, sehingga udaranya tersebut naik ke atas kan. Jadi ini kita buat simulasi bagaimana sih sebenarnya terjadi angin darat tersebut. Jadi karena udara di lautnya itu panas, jadi di sini kosong udaranya. Udara yang dari sini akan bergerak dari daratan. Hal ini akan menyebabkan kapal-kapal bisa bergerak ke arah lautan seperti itu. Jadi ini adalah simulasi sederhana terjadinya angin darat tersebut. Jadi angin darat bisa terjadi malam hari karena kondisi lautannya tersebut yang panas seperti itu. Sampai akhirnya kapalnya bisa sampai. Oke, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah konveksi. Itu adalah penggunaan microwave. Microwave itu hampir sama dengan oven, tapi dia menggunakan gelombang panas. Jadi gelombangnya tersebut nanti akan berputar di dalam microwave-nya itu sehingga bisa menghangatkan makanan-makanan yang ada di dalamnya. Ataupun contoh lainnya itu adalah penggunaan hair dryer. Hair dryer akan mengeluarkan panas dan nanti uap udara yang dikeluarkannya tersebut dalam bentuk aliran. Jadi anak-anak ingat aja yang bisa mengalir panasnya tersebut dia adalah contoh dari konveksi. Atau contoh lainnya aliran asap di cerobong asap nih. Jadi aliran asap itu berasal dari pabrik pada bagian bawahnya. Nanti asapnya tersebut akan naik sepanjang cerobong asap dan keluar. Itu juga contoh dari konveksi. Oke, kita masuk ke contoh perpindahan panas yang lain. Yaitu, jadi kalau misalnya kita berdiri di dekat api unggun, apakah kita bisa merasakan panas tanpa kita harus menempelkan badan kita ke sini? Kan bisa kita langsung merasakan panas nih, tanpa kita menempelkan badan kita. Jadi, ini disebut dengan perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Jadi apa itu perpindahan panas secara radiasi? Yaitu seperti ini. Jadi apabila contohnya ada ada panas matahari itu akan sampai ke bumi tanpa ada zat perantara, langsung memancar saja dia. Ini adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan medium, jadi nggak ada zat perantaranya nih. Jadi langsung berpindah saja panasnya dari sumber panas ke penerima panas.
Contohnya tadi sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Atau dari radiasi, ini contohnya seperti yang tadi, itu adalah penggunaan api unggun yang apinya tersebut tidak sampai ke kita, tapi panasnya sampai ke kita. Atau misalnya kita akan panas dari matahari walaupun kita tidak menempel dengan matahari tersebut. Selanjutnya, baju-baju bisa kering ketika dijemur di terik matahari. Ataupun ketika kita sedang memasak, tubuh kita juga terasa panas di dekat apinya, walaupun kita nggak menyentuh apinya langsung. Selanjutnya, ini keadaan-keadaan tertentu radiasi nih. Misalnya, di sini ibu punya 2 buah panci. Panci ibu tersebut sama-sama berisi air dengan suhu 100 derajat Celcius. Manakah yang akan meradiasikan panas lebih besar? Antara A dan B. Yang akan meradiasikan panas lebih besar adalah yang A. Kenapa? Karena dia luas permukaannya lebih besar. Jadi yang luas permukaannya lebih besar akan meradiasikan panas lebih besar daripada yang kecil nih. Atau misalnya ibu punya gelas yang ukuran luas permukaannya sama, tetapi suhu pada gelas ini berbeda. Ada yang 100 derajat Celcius, ada yang 70 derajat Celcius. Mana yang akan meradiasikan panas lebih besar? Adalah yang C, karena suhunya lebih tinggi. Jadi lebih tingginya suhu akan meradiasikan panas lebih besar. Atau kalau kita simpulkan di sini, makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka makin besar pula kalor yang diradiasikannya ke lingkungannya. Atau makin luas permukaan benda, makin besar pula kalor yang diradiasikannya ke lingkungannya. Oke, kita masuk juga ini. Ibu punya 2 es batu, ada yang besar, satu ada yang kecil. Mana yang akan menerima panas lebih besar dari lingkungannya? Oke, sudah pasti yang A. Kenapa? Karena semakin besar luas permukaannya, dia akan semakin besar juga menerima panas dari yang lain, walaupun suhu mereka sama ya. Dan ini juga, ibu punya yang permukaannya sama dua-duanya, tapi suhu mereka berbeda. Ada yang 0 derajat Celcius, ada yang 10 derajat Celcius. Nah, yang akan menerima panas dari luar lebih banyak itu adalah yang suhunya lebih rendah. Jadi semakin rendah suhu, semakin banyak juga dia menerima panas dari luar. Atau makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya nih. Oke, ini ada perbedaan lagi, perbedaan warna. Yang bisa memberikan panas lebih besar adalah yang warnanya lebih gelap. Jadi kalau permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sedangkan kalau yang permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Makanya kalau dalam kehidupan kita menggunakan seragam warnanya putih. Kenapa? Karena supaya tidak cepat panas. Walaupun tetap panas sih, tapi kalau dibandingkan dengan yang warna hitam, warna putih ini lebih tidak cepat panas, seperti itu. Jadi, dari 3 jenis perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi, kita lihat di sini. Kalau untuk konduksi, dia itu zat perantaranya adalah zat padat. Jadi, ingat aja D-nya di sini untuk padatnya ya. Kemudian, untuk konveksi, dia itu zat perantaranya zat cair dan gas. Jadi, selain yang konduksi. Sedangkan untuk radiasi, dia tanpa zat perantara. Sedangkan untuk konduksi, dia zat perantaranya tidak ikut berpindah. Jadi ada D-nya lagi, dia tidak ikut berpindah. Sedangkan konveksi, zat perantaranya ikut berpindah. Dan radiasi, dia karena nggak ada zat perantara, jadi tidak ada yang berpindah, cuma panasnya saja yang berpindah. Selanjutnya, pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam contoh peralatan memasak. Dalam peralatan memasak, itu kita lihat adanya penggabungan pada bahan konduktor dan isolator. Jadi jangan anak-anak sangka yang berguna cuma bahan konduktor saja, isolator nggak berguna. Tapi dengan ada perpaduan keduanya itu malah lebih bagus, karena yang konduktor untuk menghantarkan panas dan isolator agar kita tidak kepanasan ketika memegang peralatan panas tersebut. Juga contoh lainnya seperti spatula yang diberi isolator atau bagian kayunya di sini agar kita tidak kepanasan. Contoh selanjutnya adalah penggunaan setrika.
Jadi setrika itu ada dibagi dua bagian. Bagian yang ini untuk kita mensetrikanya itu adalah bagian konduktornya, sedangkan bagian gagang dari setrikanya itu adalah bagian isolatornya agar kita tidak kepanasan. Begitu juga pada kabelnya. Pada kabelnya bagian dalam kabelnya itu adalah si konduktornya, sedangkan bagian luar untuk karetnya itu adalah isolatornya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.